Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Puji Tuhan. Sudah makan siang? Belum? Memang kelihatan sih wajahnya belum makan siang, agak lemah dikit, lemas, ya kan? Tapi saudaraku, yang paling penting itu bukan makanan jasmani. Yang paling utama adalah makanan rohani. Ya, makanan jasmani itu bisa binasa, tetapi ada satu makanan yang tidak binasa, yaitu makanan rohani. Saya percaya Bapak Ibu, Alkitab Anda saya mengatakan, kalau saudara mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Saudaraku, hari ini tema atau judul khotbah kita yaitu berbicara tentang Allah mengutus Musa di bagian yang pertama. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada hal yang menarik. Apa yang menarik Bapak Ibu? Nanti kita akan pelajari bahwa bagaimana ya pengutusan Musa, ya pemanggilan Musa ini bukti bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, Anda dan saya kadangkala diutus oleh Tuhan. Diutus di mana? Baik di tengah-tengah ya lingkungan saudara, di rumah tangga, di keluarga, bahkan di pekerjaan Anda dan saya, bahkan juga dalam setiap pelayanan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, sebenarnya ketika Anda dan saya diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, tujuannya ada cuma satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, ini saudaraku, menarik sekali bagaimana ketika Allah mengutus Musa. Pada awalnya Musa itu menolak panggilan Allah. Musa itu tidak mau diutus oleh Allah. Kalau saudara pelajari dalam kitab Keluaran pasal pertama sampai Keluaran pasal ke-13, ya, di sana dikatakan bahwa Musa itu tidak pintar berbicara. Tetapi kalau saudara pelajari di pasal 14, mau tidak mau, ya, karena ini firman Tuhan. Karena Allah sendiri berbicara kepada Musa, dan pada akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari yaitu Mesir atau tanah perbudakan. Di mana pada saat itu Musa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ya, tapi Bapak Ibu, Alkitab sudah mengatakan bahwa Musa tidak sampai kepada namanya tanah Kanaan. Nanti kita pelajari Bapak Ibu, kenapa Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan. Tentu ada alasannya. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Musa itu tidak kudus. Alkitab sudah mengatakan bahwa Musa itu melanggar kekudusan Allah atau tidak taat. Tetapi ada dampaknya kenapa Musa tidak masuk kepada tanah Kanaan. Kita akan pelajari. Nah, hari ini saudaraku, buka Alkitab saudara, terambil dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Set pertama, nanti saudara ayat kedua, lalu tiba di ayat 10. Sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wow puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wow puji Tuhan. Set pertama, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia bisa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Surat 2. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4 saudara. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6 saudara.
berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." 8 saudara. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10, 2, 3 ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, panggilan dan pengutusan Allah bagi setiap orang percaya tentu merupakan tanggung jawab setiap Anda dan saya. Adalah sangat keliru ketika panggilan dan pengutusan itu hanyalah tanggung jawab para pejabat gereja. Adalah sangat keliru ketika pengutusan itu atau tanggung jawab itu merupakan misionaris gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Anda dan saya, kita sebagai orang Kristen, kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah percaya Kristus, oleh sebab itu Anda dan saya, kita dipanggil dan diutus Allah untuk memenangkan banyak jiwa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, peristiwa pembacaan firman Tuhan tadi, di sana dikisahkan bahwa di mana Musa diutus oleh Allah. Iya kan? Tetapi yang terjadi, saudaraku, bahwa Musa tidak mau diutus oleh Allah. Musa merasa takut. Musa merasa yaitu khawatir dalam hidupnya karena yang dihadapi adalah bangsa yang tegar tengkuk, karena yang dihadapi adalah tua-tua orang Israel. Oleh sebab itu, kalau sudah pelajari Alkitab saudara nanti, bagaimana Tuhan mengadakan mujizatnya, bagaimana Tuhan memberikan keyakinan kepada Musa supaya bangsa Israel, supaya tua-tua Israel percaya kepada pengutusan Musa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, di sana dikisahkan bahwa ada 2 tanda supaya tua-tua dan bangsa Israel percaya kepada Musa. Yang pertama saya catat di slide saya adalah firman Tuhan datang kepada Musa dan di sana dikatakan, sampaikan kepada orang Israel, aku adalah aku. Aku adalah aku. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan yang begitu sempurna kepada Musa. Aku adalah aku. Ini berbicara tentang memerlukan mandat ilahi dari Tuhan. Oleh sebab itu, Musa memerlukan mandat itu ketika Musa berkata bahwa aku diutus oleh Tuhan. Aku adalah yang mengutus, maksudnya Tuhan mengutus aku dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan saudaraku, waktu Musa berkata aku adalah aku, dialah Tuhan yang berkuasa, mandat ilahi ini dipegang penuh oleh Musa, dan seluruh bangsa Israel harus tunduk dan taat kepada Musa, karena Musa ingin membawa bangsa itu keluar dari perbudakan Mesir. Lalu yang kedua, tandanya adalah supaya bangsa Israel yakin betul dan mengetahui betul bahwa Musa diutus Allah. Tandanya adalah
bahwa Tuhan mengadakan mujizatnya. Tuhan mengadakan mujizatnya ketika firman Tuhan datang kepada Musa. Musa memegang satu tongkat, lalu firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkat itu ke tanah. Alkitab sudah mengatakan bahwa tongkat itu berubah menjadi ular. Itu tanda mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Allah kepada Musa. Lalu kemudian firman Tuhan datang lagi kepada Musa. Dia bilang begini, masukkan tanganmu ke bajumu, lalu keluarkan. Tangan Musa berubah menjadi putih seperti kena penyakit kusta. Lalu kemudian Allah berfirman lagi kepada Musa, masukkan kembali tanganmu ke bajumu, dan tangannya berubah kembali seperti semula. Nah, mulai saat itulah Musa memegang mandat ilahi dari tanda-tanda yang diberikan Allah kepada Musa, supaya bangsa Israel mau tunduk kepada mandat itu. Saudaraku, dari latar belakang ini kita akan belajar ada 3 hal bagaimana pengutusan Allah kepada Musa di bagian yang pertama ini. Di poin yang pertama, perhatikan baik, ayat 1 sampai dengan 5, perhatikan baik. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro pertuannya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa pemeliharaan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, iya Allah. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dalam cerita ini Bapak Ibu, di mana pada saat itu Musa sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Lalu sampailah dia di pada gunung Allah atau gunung Horeb. Sesampai di gunung Allah, dia melihat semak duri sedang menyala terbakar, tetapi tidak terbakar. Lalu kemudian Musa merasa heran. Musa melihat kejadian itu. Dia mulai datang dalam keadaan semak duri yang terbakar. Lalu malaikat Allah bilang kepada Musa, Musa, mengapa engkau datang kemari? Lalu malaikat Allah bilang kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang engkau injak adalah tanah yang kudus. Itu artinya, saudaraku, yang dapat kita pelajari yang pertama, bahwa bagaimana Allah mengutus Musa, Allah menyatakan kekudusannya kepada Musa. Allah ingin menyatakan kekudusannya penuh kepada Musa. Kekudusan Allah itu sempurna, tiada tandingannya. Kekudusan Allah ini merupakan karakter ilahi. Dan kekudusan Allah ini, bahwa ini betul-betul suci dan sempurna, tidak bisa diganggu oleh apapun. Dan kekudusan Allah tidak bisa bercampur dengan namanya dosa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, saking Musa berjumpa dengan Allah, dan Musa tidak bisa melihat mukanya Allah, karena Allah adalah penuh dengan kemuliaan Tuhan, kekudusan yang luar biasa sekali. Saudara baca Alkitab saudara baik-baik. Di dalam konteks perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya penuh secara pribadi hanya kepada Musa. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara, baik Daud, Saul, bahkan Salomo, tokoh-tokoh Alkitab yang lain,
Allah cuma berfirman kepada mereka, bahkan juga Abraham, tidak menyatakan dirinya secara penuh. Nanti kita akan pelajari. Tadi kita sudah lihat bahwa Allah menyatakan mandat ilahi. Di sana dikatakan, aku adalah aku. Aku adalah Tuhan yang berkuasa. Musa berjumpa dengan Allah loh, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya Allah karena penuh dengan kemuliaan Allah. Karena Allah itu kudus. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana Anda dan saya supaya kita hidup kudus? Yang pertama, saya pelajari, takutlah akan Tuhan. Waktu Anda dan saya takut akan Tuhan, saya percaya saudara sedang masuk kepada proses kekudusannya Allah. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan mau berbuat dosa. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Lalu yang kedua, bagaimana Anda dan saya supaya kita hidup kudus? Saudara harus konsisten baca Alkitab. Bagaimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara tidak pernah baca Alkitab? Waktu saudara baca firman Tuhan, saya percaya iman saudara semakin hari dimurnikan oleh Allah. Amin. Kadang-kala Bapak Ibu kita miris kepada setiap orang percaya. Kita lebih banyak menyibukkan dengan hal duniawi dibandingkan dengan hal yang rohani. Kalau hari ini saudara sudah mulai malas baca Alkitab, ingatlah kasih mula-mula kembali kepada jalan yang benar. Amin. Bayangkan dalam satu hari 24 jam kita lebih banyak menghabiskan waktu kepada hal yang tidak benar. Sambil contoh misalkan apa? Saya lebih sibuk kepada media-media sosial, sibuk kepada handphone saudara. Atau sebaliknya harusnya kita harus sibuk kepada yang firman Tuhan. Banyak orang Kristen tanpa disadari telah dipakai, mohon maaf nih, dipakai oleh setan untuk sibuk dengan hal-hal duniawi. Bangun pagi yang dilihat apa? Handphone. Iya kan? Bahkan dikit-dikit handphone, habis status. Saya kadang-kala Bapak Ibu, istri saya suka marah. Ya namanya kita hamba Tuhan kan, kadang-kala kan ada pelayanan jemaat kan, doa-doain kan. Istri saya bilang begini, jangan terlalu sibuk dengan handphone. Ambil waktu buat Tuhan. Ya mau nggak mau kan, kalau istri udah tegur ya puji Tuhan kan. Berarti saya kembali kepada jalan yang benar. Iya kan? Sebab itu perlu penolong. Anak-anak muda makanya cepat-cepat nikah loh, supaya sering ditegur kan. Iya. Ya, Bu, Pak, kalau suami Anda, istri Anda udah mulai sibuk dengan hal duniawi, tegur aja nggak apa-apa. Karena ya teguran itu mendatangkan kebaikan. Iya, saya pasti bilang gitu. Saya udah mulai misalkan terlalu sibuk dengan handphone, saya bilang, Pak, jangan terlalu sibuk dengan handphone. Lebih baik sibuk dengan Tuhan. Ya, kami Bapak Ibu tiap malam nih, ya kami punya jam-jam doa sama jam-jam baca firman Tuhan setiap hari. Jadi misalkan saya baca kitab Mazmur pasal 1, anak saya baca kitab Bilangan, anak saya 2, si saya 1, iya kan? Iya kan? Kami setiap hari Bapak Ibu kami punya WhatsApp masing-masing, itu ada grup keluarga. Ya, nanti istri saya absen tuh. Papa baca kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan sekian. Absen dia. Yesaya anak saya nomor 1 belum baca. Disuruh baca. Kalau misalkan lagi sibuk atau mungkin lagi sakit, berarti dia ketinggalan. Ya kemarin anak saya tuh ya habis sakit biasa, sakit anak-anak kecil kan, demam-demam kan, ketinggalan dia berapa hari baca firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang selama namanya saya di rumah sakit itu jagain dia. Ya, saya bilang baca firman Tuhan. Oh dia baca pakai handphone, dia baca. Saya ya mau nggak mau harus mulai disiplinkan baca firman Tuhan. Kalau dia ketinggalan 2 hari nggak baca firman Tuhan 1 pasal, dibaca 2 pasal. Ketinggalan 2 hari 2 pasal. Ketinggalan 3 hari 3 pasal. Tuh, si Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana Anda dan saya supaya kita hidup kudus? Harus senantiasa menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Waktu saudara berbuat dosa, ya, betapa mulianya hidup kita
2000 tahun yang lalu Yesus mengampuni dosa kita. Dan hari ini ya, selalu kita mengenang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan lewat apa? Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, dalam satu hari 24 jam saya percaya, tanpa kita sadari, pikiran kita ya, kadangkala ya kita sering sekali mikirin yang aneh-aneh. Perkataan kita, perbuatan kita tanpa kita sadari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara berbuat dosa, Alkitab sudah mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil. Jangan lupa menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Waktu saudara menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara sedang dikuduskan, disucikan dengan darahnya. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudara, ya, mari kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan ini yang selalu disuarakan gembala sidang kita. Suci berpikir, suci perkataan, suci dalam perbuatan. Bahkan tadi saya mendengar suara gembala sidang. Ya, Ibu Gembala mengatakan bahwa kita mari hidup kudus. Suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan. Semuanya hidup kita harus kudus di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Amin. Kekudusan itu harus hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Memang kekudusan itu proses. Banyak orang gak suka tentang ketika kita mengkhotbahkan tentang kekudusan. Banyak orang di luar sana gak suka tentang kekudusan. Maunya berkat-berkatnya saja. Dengar baik Bapak Ibu, waktu Anda dan saya hidup kudus, saya percaya berkat pasti mengikuti. Katakan amin. Karena kekudusan ini mutlak. Ketika Anda dan saya hidup kudus, maka kita akan menghadap Allah nanti. Iya kan? Tapi ketika saudara tidak kudus, ya mohon maaf, kerajaan surga tidak menjadi bagian Anda dan saya. Tetapi ketika kita hidup kudus, kerajaan surga menjadi bagian Anda dan saya. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Lagi Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lagi Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana Allah mengutus Musa. Saya pelajari di sini adalah Allah menyatakan identitasnya di hadapan Musa. Allah menyatakan identitasnya kepada Musa, itu berarti Allah menggenapi setiap janji-janjinya. Oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya pelajari Bapak Ibu, kata identitas di sini berbicara tentang apa? Memiliki ciri-ciri khusus, memiliki jati diri. Tahukah saudaraku, Bapak Ibu, saya pelajari Alkitab saya. Menurut Alkitab, identitas Allah berbicara tentang Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Sabar, dan Tuhan Maha segala-galanya. Dia peduli segala kebutuhan saudara. Itu identitasnya Allah. Tidak ada identitas Allah yang berbuat jahat, nggak ada. Dia justru malah mengampuni dosa Anda dan saya. Jelas sekali dalam Mazmur 103 ya, ayat 2 sampai dengan 5. Yuk sama-sama kita baca. Ini identitas Allah. Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 5. 2, 3 ya. Pujilah Tuhan hai, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow, hebat sekali ya, identitas Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah identitas setiap orang percaya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ada dua hal. Identitas setiap orang percaya, yang pertama secara jasmani. Secara jasmani tentu kita berbeda-beda, diciptakan oleh Allah. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua dan muda, ada miskin dan kaya, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang berpendidikan rendah secara jasmani. Tetapi ada identitas yang luar biasa, identitas rohani. Di mata Tuhan kita semuanya sama. Di mata Tuhan kita menjadi warga kerajaan sorga, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Amin. Semuanya sama. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita menyombongkan diri dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Banyak orang tanpa disadari menyombongkan diri dalam hidupnya. Baru cuma naik jabatan, udah sombong jalannya, bukan lihat ke bawah lagi, lihat ke atas. Ya kan? Banyak orang Kristen baru aja diberkati, ya, OKB, orang kaya baru, ya, baru punya mobil yang udah sombongnya minta ampun, parkir suka-sukanya, iya kan? Iya, parkir sembarangan. Tapi kalau jemaat JP Mall saya percaya bukan orang sombong, orang-orang yang rendah hati, kelihatan dari wajahnya kok. Amin. Iya, jemaat Gremol coba perhatikan kanan kirinya orang sombong apa rendah hati, coba perhatikan. Ayo perhatikan. Coba tanya begini, bro, sis, lu orang sombong apa rendah hati? Coba tanya. Nggak tahu Pak Pendeta. Tapi kalau kita, ya misalkan suami istri kan tahu ya, apalagi kan udah hidup bersama-sama berpuluh tahun gitu ya. Iya, saya tahu istri saya orang sombong apa enggak. Istri saya itu orang rendah hati. Iya, apalagi Pak Pendeta kan rendah hati kan. Kelihatan kan gayanya. Muka-muka rendah hati itu Bapak Ibu tahu, kelihatan ada penuh kemuliaan Tuhan loh ini. Serius. Iya, kelihatan. Ada tulisannya rendah hati, tidak sombong. Catat. Iya. Saudaraku, jangan sombong lah ya. Iyalah, rendah hatilah. Orang rendah hati itu pasti diangkat Tuhan. Orang yang sombong itu pasti direndahkan oleh Tuhan, tetapi orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Amin. Ya, beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 10. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesesaran umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka dan disebarkan oleh pemerah-pemerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amor, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seluruh orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat dan tampak kerasnya orang Mesir dan menindas mereka. Jadi sekarang pergi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimana Allah mengutus Musa. Allah menyatakan rencananya di hadapan Musa. Apa rencana Allah di hadapan Musa? Kalau saudara pelajari, saudara baca di ayat 8 tadi, di sana jelaskan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Inilah rencana Allah kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, Allah tidak hanya memberikan rencana kepada Musa,
Tetapi Allah memberikan cetak biru garansi kepada bangsa Israel, bahkan kepada Musa. Tapi tahukah saudaraku, saya percaya ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir atau tanah perbudakan, saya percaya ada begitu banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Musa pada zaman itu. Karena yang dihadapi adalah bangsa yang tegak tengkuk. Bangsa yang dihadapi adalah bangsa yang bersungut-sungut. Tidak mudah untuk membawa bangsa Israel. Tahukah saudaraku, Musa pun tidak sampai kepada tanah Kanaan. Yang sampai kepada tanah Kanaan siapa? Siapa? Wah, nggak ada jemaat nih. Yosua dan Kaleb. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kenapa Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan? Jawabannya adalah di dalam Alkitab saudara mencatat bahwa Musa melanggar kekudusan Allah. Musa tidak taat. Tetapi Bapak Ibu, dari dampak semuanya itu, kenapa Musa melanggar kekudusan Allah? Kenapa Musa tidak taat? Karena dia dari dorongan bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Dorongan. Dan pada akhirnya Musa menghadap Allah. Waktu Musa menghadap Allah, bangsa Israel pada saat itu dalam keadaan kehausan. Lalu Allah berfirman kepada Musa, ngomong kepada batu itu supaya air keluar. Tetapi Bapak Ibu, dengan dorongan satu emosi dari bangsa itu, dan pada akhirnya Musa melanggar kekudusan Allah, diambil tongkatnya, batu itu dipukul oleh Musa. Ini tindakan akibat apa? Emosi. Saudaraku, kalau saudara emosi, ya, saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudara, bersabarlah. Jangan terpancing dengan hal-hal yang tidak berguna. Saya ingin bertanya dulu buat jemaat Tuhan yang tempat ini, siapa di sini yang sering emosi? Angkat tangannya. Oh, puji Tuhan. Saya berhadapan dengan jemaat yang selalu rendah hati, yang tidak suka marah. Maksudnya nggak salah lagi. Saudara, kadang-kala kita terpancing ya. Iya. Kadang-kala ya, mohon maaf nih, kita dalam rumah tangga, istri suka mancing-mancing kita marah. Iya kan? Kita udah capek kerja, cari duit, banting tulang, kasih gaji sama istri 10M tiap bulan, 10M, iya kan? Tapi istri bawaannya marah terus, masih ingin kurang. Akhirnya suami emosi lah kan? Kalau Jumat Gremol mah saya percaya nggak mudah emosi, ya kan? Ada minyak urapan. Jadi kalau saudara, kalau ada, ya mohon maaf nih, kalau ada suami istri yang anak-anak saudara yang mudah emosi, ambil minyak urapan aja, sempratin pakai minyak urapan. Dalam nama Yesus, roh emosi, roh marah, keluar dalam nama Yesus. Iya kan, Pak? Kalau misalkan istri udah marah, Pak, jangan terpancing, Pak. Tinggalkan, Pak, keluar, Pak. Iya, biar aja dia marah sama dinding, Pak. Iya, kadang-kala gitu, Pak. Kita ini sebagai laki-laki tersiksa, Pak. Bercanda. Tapi ada juga suami, ya kan, yang melebihi dari perempuan. Iya. Kalau udah suami melebihi perempuan mah itu udah beda tuh, ya. Kalau perempuan mah ya memang wajar-wajar aja kan, memang karakternya begitu kan. Ya kalau istri nggak ngomel sehari aja, rasa-rasanya nggak enak badannya. Saya mencatat dari satu penelitian buku itu, kalau saudara pelajari, itu perempuan lebih banyak mengeluarkan kata-kata dibandingkan suami loh, laki-laki. Bener, baca nanti satu peneliti. Itu kalau perempuan nggak tahu ya, kadang-kala kita ngeluarin kata-kata apa gitu. Ya mungkin ya kalau bermakna sih nggak apa-apa, kadang-kala nggak bermakna juga. Tapi kalau di sini mah Jumat Gremol mah ya Bapak Ibu ya jangan sampai salah lah ya. Keluarkan kata-kata yang bermakna lah, yang rohani dikit lah. Nah, Alkitab mengatakan kalau saudara berkata-kata dengan firman loh, jangan sampai sia-sia kata-kata kita. Jadi Pak, kalau istri marah, ngomong firman aja. Firman Tuhan berkata, ya kan?
Kitab Amsal, jagalah mulutmu. Iya, pasti diam Pak, 100% Pak. Iya, pasti diam. Karena Bapak Ibu, kalau kita kebanyakan ngeluarin kata-kata yang bermakna, karena setan akan pakai loh. Iya. Dan membuat kita apa? Emosi, marah kan? Seperti Musa kan? Dorongan-dorongan dari bangsa Israel itu kan? Sehingga dia emosi. Ya, dia ambil tongkatnya, dia pukul itu batu. Dia langgar kekudusan Allah kan? Berantem itu bangsa Israel gara-gara yang nggak minum. Coba kalau mereka puasa gitu ya kan sehari, iya kan, namanya bangsa pilihan Allah ya, masuk gimana ya kan? Iya, makan juga berantem kalau mereka habis makanan tuh. Ya, Tuhan kasih apa? Mana dari surga loh. Tuhan kasih apa ya? Ya burung puyuh, kasih makanan yang enak-enak bangsa Israel, roti dari surga, yang mana dari surga. Tapi setelah habis bersungut-sungut lagi. Karena bangsa Israel ini sebenarnya gambaran hidup Anda dan saya. Bangsa Israel ini tak puas-puas dalam kehidupan mereka. Sudah diberkati, sudah dibawa keluar dari perbudakan, masih ingin kembali ke Mesir. Mesir itu gambar apa? Perbudakan dosa. Iya. Harusnya kalau saudara pelajari kitab saudara, mereka itu singkat sekali untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tegar tengkuk, bersungut-sungut, akhirnya mereka muter-muter selama 40 tahun. Muter-muter. Iya. Ya Allah juga geram pada mereka kan. Coba dari siapa? Musa. Habis Musa siapa? Hah? Siapa? Paulus. Habis Musa siapa yang memimpin bangsa Israel? Siapa? Nggak pernah baca Alkitab kita ini. Yosua, hamba Goyamang, Nabi Adon. Ya kan? Yosua dan Kaleb. Itu Musa dan Harun kan? Kakaknya kan? Musa dan Harun. Ada kakaknya namanya si Harun. Iya. Ya Musa nggak tahan kali ya. Ya memang ya kadangkala inilah fakta kehidupan Anda dan saya. Saudaraku, Bapak Ibu dalam nama Yesus. Yang ketiga yang ingin saya tekankan adalah bahwa bagaimana Allah mengutus Musa, Allah menyatakan rencananya di hadapan Musa. Saudaraku, rencana Allah tentu pasti yang terbaik. Katakan amin. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sering sekali kita memiliki segudang rencana dalam kehidupan kita di tahun 2003. Misalkan saudara ingin punya mobil, ingin punya rumah, tamat kuliah, ingin kerja, itu rencana. Tapi tahukah saudaraku, segudang rencana kita, menganggap kita baik rencana kita, tapi di hadapan Tuhan belum tentu baik. Tapi tahukah saudaraku, rencana Tuhan tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat, tetapi rencana Tuhan tepat pada waktunya. Katakan amin. Di dalam Ayub pasal 42, yuk sama-sama kita baca. Ayub 42. Ayub pasal 42, ayat yang kedua. Ada slide-nya. Ayub pasal 42, ayat 2. Yuk, 2, 3 ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Saya undang pemusik. Rencana manusia sering sekali gagal. Saya memberitahu kepada saudara, kadangkala kita sudah susun baik-baik rencana kita, udah matang-matang nih, ya, mulai dari 2003, baik sih baik, tapi setiap rencana kita perlu kita doakan, biar terjadi atas kehendak Tuhan, amin. Iya. Sering sekali saudara ya menganggap saudara hebat, kita difitnah, misalkan saudara ya jatuh bangun, tapi dengar baik Bapak Ibu. Ya mungkin anak-anak muda di sini, ya harusnya rencananya nikah tahun 2022 tapi tidak jadi. Ya kan, anak-anak muda, mana di sini anak muda? Angkat tangannya. Gak ada anak muda ini. 2023 mau nikah, amin. Iya. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Dan rencana Tuhan yang terbaik.
Kita simpulkan khotbah kita. Saya undang pemusik. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Bagaimana Allah mengutus Musa bagian pertama. Yang pertama, Allah menyatakan kekudusannya di hadapan Musa. Yang kedua, Allah menyatakan identitasnya di hadapan Musa. Yang ketiga, Allah menyatakan rencananya di hadapan Musa. Kalau saudara melakukan ketiga hal tersebut, saya percaya saudara menjadi orang-orang hebat. Saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Bahwa rencana Tuhan pasti terjadi buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Kiranya rencana Tuhan terbaik dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh terus bekerja bagi setiap kami untuk menguatkan, mengajar, menegur, mendidik setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan.